Saudara-saudara rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat serta salam semoga tetap teranugerah dan terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulai malam hari ini dan selama bulan Ramadan ini paling enggak sampai tanggal 20 gitu ya. 20 Ramadan kita akan mengkaji ayat sholawat dari kitab Shollu Alaihi. Nama kitabnya niku Shollu Alaihi. Fi bayani tafsiril ayat, di dalam menjelaskan tafsir ayat ini, ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu adalah Quran surat Al-Ahzab ayat 56. Wa ma warada litarghib, dan kata wama ini bisa ayat, bisa hadis, bisa asarus sahabat, bisa pendapat para ulama waroda litarghib, yang datang, yang ditulis untuk memotivasi, watahdir, dan menakuti nih, memberi peringatan liman taroka as-sholata, bagi orang-orang yang meninggalkan sholawat, wassalam dan salam. Wafi bayani al-fawaid wal fawaidi, dan menjelaskan tentang faedah al-jammah yang kumulatif, terkumpul, liman yusalli, bagi orang-orang yang bersolawat alaihi, kepada Nabi, wa adabin, dan adab, bayani adab gitu, wa adabin, dan menjelaskan tentang adab adabi lafdhatis sholah, adabnya lafadz sholawat. Jama'aha al-Fakir Ahmad bin Ashmuni al-Jaruni, yang mengumpulkan tentang tafsir ayat, mawaroda litarghib wa tahdzir, dan seterusnya tadi itu adalah Syekh Asmuni, Kediri. Petuk Semin Kediri. Sekarang halaman 2, tadi itu halaman judulnya, halaman pertama. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah yang shalla 'alan nabi, yang memberikan anugerah kepada Nabi, yaitu Nabi Muhammad Al-Mustafa, yang terpilih. Saudara-saudara rahimakumullah, mengapa Rasulullah itu disebut Al-Mustafa, yang terpilih? Itu bisa dijelaskan betapa mulianya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di antara para makhluk hidup. Seluruh makhluk hidup yang namanya manusia, bahkan termasuk makhluk hidup malaikat maupun tumbuh-tumbuhan dan seterusnya, itu yang paling mulia itu kan manusia. Di antara manusia itu yang paling mulia itu adalah para nabi, yaitu yang ada 214.000, ada yang berpendapat seperti itu, atau 224.000 atau 214.000, saya agak lupa. Di antara mereka itu ada 25 rasul yang mulia, yang wajib kita ketahui, mulai Adam, Idris, Nuh, sampai Nabi Muhammad. Dan di antara 25 yang wajib kita ketahui itu ada 5 yang mulia, yang disebut ulul azmi, yaitu yang singkatannya minim itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Isa alaihi salam, Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam, dan Nabi Musa alaihi salam. Singkatannya minim. Nah, di antara 5 ulul azmi itu, 5 orang-orang yang terbaik, para rasul yang terbaik, dan yang terbaik pertama itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau dijuluki dengan yang terpilih, Al-Mustafa. Ya Rabbi bil Mustafa, nah, itu maksudnya adalah ya Rabbi bil Mustafa, wahai Allah Tuhan kami
bil Mustafa dengan wasilah, dengan barokah, dengan syafaah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillahilladzi shalla ala nabiyil Mustafa. Wassalatu wassalamu dan sholawat serta salam ala Nabi semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Aufa yang lebih sempurna, yang sempurna. Wa ala alihi dan sholawat serta salam tetap terlimpahkan kepada para keluarga Rasulullah, washabihi dan para sahabatnya dzawil qurba yang mempunyai kekerabatan. Amma ba'du, sesudah hamdalah sholawat, amma ba'du itu maknanya itu sesudah membaca hamdalah, basmalah, hamdalah dan sholawat, bahadi maka kitab ini adalah risalatun risalah. Risalah itu tulisan yang singkat, walaupun singkat ya ini nanti sekitar 40-an halaman. Musammatun yang diberi nama Shallu alaihi dengan kitab Shallu alaihi. Dibayani tafsiril ayati di dalam menjelaskan tafsir ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya itu bersolawat kepada Nabi. Nanti makna solawat dari Allah, makna solawat dari malaikat nanti dijelaskan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, shollu bersolawatlah alaihi kepada Nabi, wasallimu dan bersalamlah, taslima dengan salam yang sempurna. Wabayanima dan keterangan tentang hal-hal warodalit targhib yang datang, yang ada, yang datang atau yang tersebut ditarghib untuk memotivasi as-sholata bersolawat ala nabi kepada nabi, wa adadiha dan jumlahnya sholawat. Jumlahnya sholawat nanti itu juga banyak pendapat, sehingga ada orang-orang yang sholawatnya itu minim karena mengikuti pendapat sholawat ya hanya dalam sholat. Tapi ada orang yang perbanyak sholawat, bahkan setiap menulis kitab mesti ono sholawat. Setiap menulis surat juga ada sholawat. Itu yang berpendapat banyak. Wa bayanil ahadisi dan menjelaskan tentang hadis-hadis allati warada fiha yang datang menerangkan tentang hadis-hadis. Allati warada fiha al-hissu yang datang hadis-hadis tersebut untuk mendorong ala sholati untuk membaca sholawat alaihi untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaumal jum'ati di hari Jumat, walailatiha dan malamnya Jumat. Jadi nanti ada hadis-hadis tentang sholawat di hari Jumat maupun malam Jumat. Jadi hari Jumat itu dimulai dari kalau kalender kita sekarang ini berarti hari Kamis. Hari Kamis maghrib itu sudah masuk malam Jumat. Nanti kalau sudah fajar subuh itu hari Jumat. Wa hikmati dzalika dan hikmah menerangkan tentang hikmah membaca sholawat di hari Jumat maupun malam Jumat, wa bayanil ahadisi dan menjelaskan hadis-hadis allati warada fiha yang mana tersebut dalam hadis itu atarghibu untuk mendorong fil iksari untuk memperbanyak minas sholati alaihi membaca sholawat kepada Nabi, wa may yata'allaqu dan menerangkan hal-hal yang berhubungan bidzalika tentang berkaitan dengan mendorong memperbanyak membaca sholawat minan nukul yang mana itu tersebut dari beberapa dalil. Wabayanil ahadisi dan menjelaskan tentang hadis-hadis al-waridi fiha yang datang di dalam hadis tersebut
dzikru syafa'atihi, yang menuturkan tentang syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Liman, sholawat itu liman kepada orang-orang yusolli yang membaca sholawat alaihi kepada Nabi. Wa targhib, dan mendorong fi sholati alaihi dengan membaca sholawat kepada Nabi mutlakon secara mutlak. Wa bayanil ahadisi, dan menerangkan tentang hadis-hadis alati waroda fiha at-taghdzir, yang di dalam hadis tersebut ada peringatan-peringatan liman bagi orang, kepada orang taroka yang meninggalkan as-sholata alaihi sholatu wassalam, meninggalkan sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inda dzikrihi, tatkala disebut nama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini ada hadis-hadis tentang peringatan bagi orang-orang yang tidak bersolawat saat nama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam disebut. Maka kita sering mendengar setiap ada sebutan Allahumma sholli ala Muhammad, itu kan jawabannya Allahumma sholli alaihi, gitu kan. Itu karena ini ada memang sebuah hadis-hadis yang memperingatkan bagi orang yang tidak membaca sholawat saat nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu disebut. Nanti dijelaskan. Kalau dijelaskan sekarang, nanti kita baca lagi ya. Sekarang kita lanjut dulu. Wan nukuli lan dalil-dalil allati tunasibu yang berkesesuaian zalika terkait dengan takdir atau peringatan. Wa bayanil fawaidi, dan penjelasan tentang faidah-faidah al-jammati yang banyak. Wal manafi'i, dan manfaat-manfaat al-muhimmati, yang penting. Allati tahsulu fid dunya, yang manfaat yang penting yang dihasilkan di dunia ini dengan membaca sholawat. Wal akhirati, dan di akhirat. Liman yusolli, bagi orang-orang yang membaca sholawat alaihi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun hal-hal tentang targhib maupun tarhib itu adalah ijmalut tafsil. Kalau saya itu lebih cocok ijmalut tafsili itu tanpa alif mimnya itu. Ijmalut tafsil itu adalah perincian yang terindah. Kalau maknanya begitu. Tapi kalau ijmalut tafsil itu mungkin adalah kumpulan yang terperinci. Al-mutaqaddimi, yang terdahulu, fil fusul, di dalam banyak fasal, as-sabiqati, yang telah lalu. Wa ziyadatun, dan tambahan, wa bayani ada bil lafdhatis sholah, dan menjelaskan tentang adabnya lafadz sholawat wassalam dan salam alaihi sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang dijelaskan dalam kitab ini nanti itu banyak sekali. Kitab ini menjelaskan tentang tafsirnya, tentang hadis yang mendorong bersolawat, tentang hadis yang memperingatkan orang yang tidak bersolawat saat nama Nabi Muhammad disebut, juga penjelasan tentang hikmah membaca sholawat di hari Jumat dan malam Jumat, maupun juga tentang hadis yang mendorong tentang memperbanyak sholawat, tentang argumen-argumen atau dalil-dalil tentang sholawat dan hubungannya dengan syafaat, maupun juga hadis-hadis tentang manfaat yang penting yang dihasilkan membaca sholawat di dunia maupun di akhirat. Hasil yang hal-hal yang dihasilkan dengan membaca sholawat, baik itu hasil di akhirat maupun hasil di dunia ini. Ja'alahadallahu nafi'atan. Ja'alahadallahu nafi'atan. Mudah-mudahan Allah menjadikan risalah atau kitab Shallu ala Nabi ini nafi'atan, menjadi bermanfaat, mubarakatan, dan berkah.
Barokah itu adalah ziyadatul khair. Ziyadatul khair itu banyak kebaikannya, tambahnya kebaikan. Artinya kalau kita itu mengucapkan barokallah, mudah-mudahan Allah memberkahi kamu, gitu. Maksudnya kamu menjadi banyak kebaikannya. Mudah-mudahan harta kita itu barokah, maksudnya adalah banyak atau tambah kebaikannya. Bisa jadi harta yang dimiliki seseorang itu sama jumlahnya, tetapi barokahnya berbeda. Di antara barokah itu memang kalau menghubungkan agak jauh gitu, agak samar bagi orang yang nggak tahu apalagi sama sekali barokah itu tidak tampak. Padahal barokah itulah yang membuat kita banyak kebaikannya. Contoh, harta yang halal, harta yang kita peroleh dengan kerja keras itu barokah. Barokahnya membuat kita sehat. Barokahnya membuat kita bisa beraktivitas kepada kebaikan-kebaikan yang lain gitu. Karena kita makan dari harta yang barokah. Kan itu berbalik. Berbalik dengan harta yang nggak barokah, yang dihasilkan dari haram, itu banyak kejelekannya. Sampai-sampai Rasulullah dawuh bahwasannya kullu lahmin nabata minal haram pannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh dari barang haram maka akan nerakalah yang patut bagi daging tersebut. Nah, itu kalau ditarik mundur, maka daging di tubuh kita yang dihasilkan dari barang haram, karena neraka yang paling cocok untuk daging itu, maka daging itu pasti mengajak kita untuk tidak berbuat taat kepada Allah. Nah, sebaliknya barang yang haram, barang makanan yang halal itu akan barokah, mengajak kita pada kebaikan-kebaikan yang lain. Dari sini bisa diambil kesimpulan yang lain, bahwasannya kalau ada orang nuwun sewu mohon maaf, diajak taat itu sulit, ada kemungkinan juga begitu. Diceramai wis, dinasehati wis, dibujuk wis, dimotivasi sudah, ditakut-takuti sudah, itu tetap sulit sekali untuk diajak ke kebaikan. Ya barangkali itu diantaranya karena ada barang yang haram yang masuk ke dalam tubuhnya. Dan karena yang haram itu adalah neraka yang berat, bisa jadi kemudian urutannya itu begitu. Maka hati-hati, jenengan-jenengan yang belum punya anak itu sampai sekarang ya harus dihati-hati gitu. Hati-hati untuk menumbuhkan daging kita sendiri itu tidak haram, ada pemasukan barang haram, apalagi nanti untuk anak-anak yang banyak diberi rezeki yang haram oleh orang tuanya, pasti itu akan merepotkan orang tua. Di antara merepotkannya orang anak terhadap orang tua itu adalah nakal yang sampai nakalnya itu membuat orang tua gak bisa nuturi, membuat orang tua kepikiran terus tiap hari, susah karena anaknya, bahkan mungkin juga membuat dia orang tua itu malu karena perbuatan anaknya. Itu bisa jadi adalah karena ada daging-daging yang haram yang diberikan orang tuanya. Kan setiap perbuatan, apapun perbuatan, pasti akan dibalas. Nah, di antara pembalasannya itu adalah masih di dunia ini, termasuk hal-hal seperti itu. Nah, kita harus hati-hati. Ja'alahallahu nafi'atan mubarakatan ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kitab ini berkah manfaat sampai di hari kiamat nanti. Sekarang halaman 3. Tafsiru ayatil karimah. Ayhada ini nanti penjelasan ini adalah tentang tafsir ayat al-karimah yang mulia. Wa ma yunasibuha, dan hal-hal yang berkaitan yunasib itu selaras dengan ayat minal akwal dari banyak pendapat.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Quran surat Al-Ahzab 56. Lamma amarallahul mu'minin bil isti'dzan. Tatkala Allah memerintahkan kepada kaum mukminin untuk meminta izin, wa'ada min nadhari, dan tidak adanya melihat ila wujuhi nisa'ihi, kepada wajahnya istri-istri Nabi Muhammad SAW, ihtiraman, untuk menghormati, kamala, maka menjadi sempurnalah, bayana hurmatihi, penjelasan tentang kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Wadzalika, adapun kamala bayana hurmatihi, menjadi sempurna penghormatan kepada Nabi itu, di anna halatahu, karena sesungguhnya keadaan, akhlak, hal itu keadaan tingkah laku Nabi Muhammad SAW itu munhasiratan, terbatas. Fisna ini di dua hal. Yang pertama, halati khulwati, yaitu tingkah laku Rasulullah atau akhlak Rasulullah di saat beliau sendiri, di sepinya atau saat Rasulullah sendiri. Wa dzikru ma yadullu ala ikhtiramihi fi tilkal halah, dan Allah menuturkan, menjelaskan hal-hal yang menunjukkan ala ikhtiramihi, atas kemuliaan Rasulullah, fitil kalhalah, dalam tingkah laku tersebut. Biqaulihi, dengan firman Allah, la tadkhulu buyutan nabi. Iki Quran surat Al-Ahzab ayat 53. Wa halati yakunu fi mala'in, dan tingkah laku Rasulullah saat berada di perkumpulan. Wal mala'u, adapun perkumpulan, immal mala'ul a'la, ada kalanya perkumpulan yang tinggi, yang perkumpulan langit, dan itu perkumpulan langit itu adalah para malaikat Allah. Wa immal mala'ul adna, dan perkumpulan yang di bawah. Amma fil mala'il a'la, adapun Rasulullah di perkumpulan yang tinggi itu, di langit, bahwa muhtaramun, beliau dihormati. Fa innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, dengan kalimat ini tadi, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya itu kan perkumpulan tinggi, perkumpulan langit lah istilahnya, tapi bahasa saja ini, karena malaikat juga enggak di langit saja, di mana-mana. Wa amma fil mala'il adna, dan adapun di perkumpulan yang rendah, fadzalika wajibun, maka di perkumpulan yang rendah itu adalah wajibul ikhtirami, dengan wajibnya menghormati Rasulullah SAW, biqaulihi ta'ala, dengan firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi ayat sholawat ini, saudara-saudara, ternyata mengandung dua, dari perspektif ini ya, mengandung dua hal, bahwa Rasulullah itu adalah terhormat di langit maupun terhormat di bumi, budaya begitu. Nah, terhormat di langit itu adalah innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, gitu ya. Sesungguhnya Allah dan malaikat bersolawat kepada Nabi. Ini perkumpulan langit. Yang perkumpulan buminya atau al-mala'ul adna,
itu adalah ya ayyuhalladzina amanu. Kaum mukmin itu kan di bumi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Bersolawatlah dan bersalamlah. Nah, dengan ayat ini maka Rasulullah itu mulia di langit, mulia di kan ada orang-orang itu mulianya di langit. Yang terkenal itu Uwais Al-Qarni, itu kan mulia di langit. Mengapa kok mulia di langit? Ya karena di bumi beliau itu Uwais Al-Qarni radhiyallahu an itu adalah bahkan seorang pekatik. Pekatik itu tukang ngurusi kuda. Tukang ngurusi kuda gitu. Sesudah sesudah ibunya wafat ya. Itu kan kemudian menjadi pembantu dari para saudagar-saudagar yang melakukan perjalanan. Enggak dikenal mulia, tetapi di langit itu sangat dihormati. Para malaikat itu tahu betapa mulianya sahabat Uwais Al-Qarni. Nah, Uwais Al-Qarni ini kalau dibilang sahabat belum pernah bertemu Rasulullah. Tapi kedudukannya banyak melebihi para sahabat yang lain yang tidak terkenal ya. Maka apakah sekarang ini itu ada orang-orang yang terkenal di langit dan tidak terkenal di bumi? Banyak. Makanya disebut dengan wali mastur, wali yang enggak yang tertutup. Nah, yang mulia di bumi di langit itu ya wali-wali yang masyhur. Idza sallallahu wa malaikatahu alaihi, tatkala Allah bersolawat dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi Muhammad. Fa ayyu hajatin ila sholatina. Ini kalau ada pertanyaan begini. Kalau Allah dan malaikat aja sudah bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, buat apa sholawat kita itu? Apa mesti dibutuhkan sholawat kita ini? Sholawat kaum mukmin ini. Takul apa takul ini? Tak nomor dulu. Nakulu maka menjawab kita. As-sholatu alaihi, sholawat kepada Nabi Muhammad. Laisa li hajatihi, itu tidak untuk kebutuhan Nabi Muhammad ilaiha kepada sholawat. Jelas ya? Sholawat kita itu bukan kebutuhan Nabi kepada sholawat. Wa illa fala hajata ila sholat. Kalau begitu, kalau tidak demikian, fala hajata, maka tidak ada hajat ila sholatil malaika, kepada sholawatnya malaikat, ma'a sholatillah, serta sholawatnya Allah. Wa innama huwa, dan sesungguhnya sholawat itu li'idhari ta'dhimihi, untuk menampakkan pengagungan kepada Nabi. Jadi sholawat itu adalah untuk menampakkan pengagungan kita atau penghormatan kita kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena ya umpamanya jenengan dikasih orang duit, orang itu kaya raya, terus jenengan terima. Lalu kemudian jenengan itu terima kasih kepada orang itu dengan membawakan buah-buahan. Dan jadi wong sugih ku buah-buahan itu dhewe wis oleh akeh to. Itu bukan karena orang yang dermawan itu butuh terhadap buah itu, tapi kitanya yang butuh berterima kasih. Sama dengan ini, kita butuh berterima kasih kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya nek jenengan wis kerja gitu ya. Meskipun bapak ibu jenengan itu duitnya akeh gitu. Ya belikanlah sekali waktu oleh-oleh, itu penting. Wah ya aku tenang ya. Kita terima kasih walaupun orang tua kita itu sangat mungkin nggak butuh dengan oleh-oleh kita itu.
Tapi itulah bentuk dari terima kasih. Begitu juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak membutuhkan sholawat kita. Kitanya yang harus menambahkan pengagungan rasa terima kasih. Mengapa? Ya karena kita itu adalah mempunyai kewajiban berterima kasih. Fa inna ma huwa liidhari ta'zimihi, dan sesungguhnya sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu untuk menampakkan penghormatan, pengagungan kepada Nabi. Kama Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala aujaba, mewajibkan alaina kepada kita dikira nafsihi, untuk zikir kepada Allah. Kita itu kan wajib zikir kepada Allah. Itu Allah apa butuh dengan zikir kita? Mboten to. Oh, Pak, zikir itu wajib toh? Zikir itu wajib, apalagi yang zikir namanya sholat itu loh. Sholat itu zikir kan? Ya iya, ayatnya jelas. Aqimis sholata lidzikri, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Itu dawuhipun Allah, firman Allah. Artinya ingat Allah itu wajib. Wala hajat lahu ilaihi, dan tidak ada hajat bagi Allah untuk kita zikiri. Gitu. Wa innama huwa li'idhari ta'zimihi, dan sesungguhnya zikir kepada Allah itu li'idhari ta'zimihi, untuk menampakkan pengagungan kepada Allah minna dari kita. Syufaqatan alaina, syufqatan alaina, untuk memantaskan atau syufqatan, karena melas alaina kepada kita. Maaf nih. Syufqatan, karena melas atau mengasihi alaina kepada kita, li yusibana alaihi, maka Allah mewajibkan kepada kita untuk zikir. Jadi zikir yang diwajibkan oleh Allah kepada kita itu adalah kasih sayang Allah. Bukan Allah mendapatkan sesuatu dari zikir kita. Maka kata-kata yang tepat, terjemahan dari lillahi ta'ala itu adalah karena Allah, bukan untuk Allah. Lillahi ta'ala. Nama itu sobahotin ada ifarti syahri Ramadan hadis sanati iman wa ihtisaban lillahi ta'ala. Saya berpuasa selama bulan Ramadan, atau berpuasa Ramadan esok hari karena iman dan mengharapkan pahala. Lillahi ta'ala itu bukan untuk Allah, tapi karena Allah. Karena kalau kita mengucapkan untuk Allah itu seakan-akan untuk itu adalah kita mempersembahkan sesuatu lalu Allah dapat. Ya sesungguhnya nggak begitu. Allah nggak butuh kok itu semua. Allah nggak mendapatkan apapun dari kita tentang pikir kita, tentang ketaatan kita kepada Allah. Kitalah yang butuh atas ketaatan itu sendiri untuk diri. Walihada qala alaihi salam, ya karena penjelasan ini tadi, bahwasannya zikir maupun sholawat, kalau zikir itu adalah untuk mengagungkan Allah, sholawat itu untuk menghormati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka sebagaimana Rasulullah qala alaihi salam, Rasulullah dawuh, man shalla alayya marratan sallallahu alaihi asyra. Man shalla, barang siapa yang bersolawat alayya kepadaku, marratan, satu kali, shalla, maka Allah membalas sholawat, sallallahu, maka Allah membalas sholawat itu alaihi kepada orang tersebut asyron, sebanyak 10 kali. Ya. Jadi sholawat itu untuk kita. Kalau kita bersolawat, maka kita akan mendapatkan 10
10 apa? 10 kebaikan atau 10 pahala. Wallahu a'lam. Yang paling cocok dengan asron 10 itu apa? Itu sebetulnya bisa kita pahami dari redaksi-redaksi sholawat yang dibuat para ulama-ulama yang soleh itu. Maksudnya, kita akan mendapatkan 10 balasan dari Allah kalau kita membaca sholawat. Sholawat itu adalah kebaikan atau kebaikan untuk Rasulullah. Berarti kita itu akan dapat 10 kebaikan. 10 kebaikan itu kemudian oleh para ulama, kita pinginnya apa? Diterjemahkan menjadi redaksi sholawat itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat. Rupa dari pahala yang 10 kita membaca sholawat itu, kita mohon kepada Allah agar bentuknya adalah selamat dari halangan-halangan maupun penyakit. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat. Atau kita minta terpenuhinya hajat-hajat kita dan seterusnya. Sekarang yang populer itu kita meminta kepada Allah dengan sholawat itu diimbali agar kita selamat dari orang-orang yang zalim. Yang kita kenal dengan sholawat asyhil. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ashhilid dhalimina bidzalimin wa lupa wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Itu artinya dengan membaca sholawat itu kita meminta selamat dari orang-orang zalim, dan orang zalim itu semoga tersibukkan dengan orang zalim yang lain. Jadi nek ono gajah karo singa arep tarung, kita padahal gajahnya mau nubruk kita, singanya mau menggigit kita gitu kan. Nah, harapan kita dengan membaca sholawat kita selamat dari tubrukan gajah, selamat dari gigitan singa itu, dan kita keluar dengan selamat. Itu sholawat asyil itu. Dan itu ditulis oleh cicut atau cucunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama karena pada waktu itu posisi para keturunan Rasulullah itu banyak yang didolimi oleh kerajaan atau kekhalifahan saat itu. Luar biasa ya. Kekhalifahan itu kan atasnamakan Islam. Tetapi pada waktu itu sampai cucu Rasulullah yang namanya Husain bin Ali itu dipenggal kepala. Walam yatruk Allah lam yatruk Allahu an-nabiyya alaihi salam tahta minnati ummatihi bisolati hatta awwadahum minhu bi amrihi bisolah alal ummah haitsu qala. Insyaallah kita lanjut besok malam jam 9. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtani fardudhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tumsini ya rabbal alamin. Terus mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.